The Power of Karma, taburan SBY bikin AHY tuai getahnya. Ditulis oleh Agus Olowan di seaword.com. Selamat pagi para Seaworders, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu. Nah, melihat perkembangan hasil KLB Partai Demokrat yang katanya hari ini selesai dilangsungkan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 5 Maret 2021. Tepatnya di Hotel The Hill Sibolangit yang telah melahirkan 5 poin penting. Di antaranya, menetapkan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Marzuki Ali sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, mengembalikan AD/ART sesuai dengan hasil Kongres Bali pada tahun 2005, menghilangkan jabatan Majelis Tinggi Partai Demokrat, dan paling penting adalah menganulir pemecatan 7 kader, yaitu Darmizal, Yussudarso, Tri Yulianto, Johnny Ellen Marbun, Syofwatilah Mohsaib, Ahmad Yahya, dan Marzuki Ali. Merupakan sebuah bukti bahwa Partai Demokrat memang harus mengembalikan nama besarnya sesuai dengan namanya, partai yang demokratis dan menghargai seluruh pendapat kadernya. Nah, bicara tentang rentetan kejadian yang menimpa Partai Demokrat sekarang, tidak salah kalau kita melihat ke belakang, dan saya melihatnya seperti perjalanan kehidupan yang digambarkan seperti hukum tabur tuai. Kejadian hari ini, di mana ada KLB alias Kongres Luar Biasa Partai Demokrat, yang digagas oleh 7 orang kader Demokrat senior didepak, alias ditendang alias dipecat sepihak oleh pihak Demokrat berkuasa. Siapa lagi kalau bukan AHY, karena disinyalir ke-7 orang ini dianggap bandel karena mengkritik dan mengarah mengganti si anak polesan dengan yang lebih berkompeten, yaitu Pak Muldoko, berhasil membuat kongres dan kepengurusan tandingan di tubuh Partai Demokrat. Kejadian hari inilah yang kita sebut buah dari karma, dari apa yang pernah diperbuat oleh SBY terhadap Partai PKB, dengan adanya dualisme di mana almarhum Gus Dur harus tersingkir oleh KLB, tandingan yang disinyalir diotaki oleh SBY dengan meminjam tangan orang dalam PKB. Pun sewaktu penyerangan DPP PDI Perjuangan disinyalir ada juga peran SBY yang paling nyata karma atas apa yang dialami oleh AHY, di mana dirinya kini punya ketua tandingan, adalah kala SBY dengan nyata-nyatanya melengsarkan Anas Urbaningrum melalui KLB Bali di tahun 2013 seperti yang dibuka oleh Johnny Ellen Marbun, salah satu inisiator terwujudnya KLB yang memilih Muldoko dan Marzuki Ali sebagai bagian penting kepengurusan partai berlambang Mercy ini. Saat menceritakan bagaimana hukum karma ini terjadi pada diri SBY yang kini menikam AHY, anaknya, saya sambil mendengarkan lagu lawas, tembang yang pernah hits oleh Panbers berjudul Roda Pedati. Lirik lagu-lagu ini pas menggambarkan bagaimana suasana yang dialami oleh SBY dan AHY. Hidup ini silih berganti, tak satupun yang abadi, dunia kan selalu berputar, tiada kan berhenti. Semua tunas akan tumbuh bersemi dan berkembang setelah tua, akan punah ditelan alam. Nasib manusia pun begitu, tiada akan menentu. Berganti warna, berganti rupa, tiada yang kekal. Hidup ini silih berganti, tiada yang abadi. Semuanya akan berputar bagaikan roda pedati. Nasib manusia pun begitu, tiada kan menentu. Berganti warna, berganti rupa, tiada yang kekal. La 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 la. Begitulah lirik lagu Panbers yang pas menggambarkan bagaimana suasana hidup kita pun yang dialami oleh Partai Demokrat versi SBY yang tetap menggendong anaknya untuk jadi ketua umum padahal belum saatnya atau dipaksakan atau dikarbit sedemikian rupa sehingga menimbulkan perlawanan dari pihak-pihak atau kader-kader yang berjuang dari bawah hingga bisa membawa Partai Demokrat besar seperti sekarang. AHY yang tidak pernah mencicipi karir dari bawah sebagai pengurus Partai Demokrat, tiba-tiba sudah berada di puncak tertinggi kedudukan sebagai Partai Demokrat dengan jabatan ketua umum tanpa merasakan pahit getirnya. Bagaimana asam garamnya menjadi pengurus partai hanya karena citra seorang SBY. Jadi, SBY mungkin sangat cocok untuk menyanyikan lagu ini sebagai pelipur lara, sehingga sadar dan mengakui kekilafannya menjadikan Partai Demokrat partainya keluarga Cikeas. Usai Ketua Umum Partai Demokrat tandingan Muldoko menyatakan bersedia membuka diri untuk seluruh kader partai, maka disinilah tergambar bagaimana dan apa arti Partai Demokrat yang sebenarnya. Mengembalikan marwah Partai Demokrat adalah suatu keharusan, sebab menurut Muldoko kekuatan seorang panglima ada di pundak para kader partai. Panglima tidak ada artinya kalau tidak memiliki kader yang tangguh. Agar kader tetap tangguh, sambung Muldoko, seorang pemimpin atau panglima harus mau turun ke tingkat ranting, bukan membuat sekat dengan para kader partai. Itulah pemimpin memberikan kekuatan, energi yang luar biasa kepada bawahannya, bukan malah mengecilkan bawahannya.
ujar Muldoko dalam pidato perdananya di KLB Deli Serdang, Jumat 5 Maret 2021. Pidato perdana Muldoko soal kepemimpinan membuat para peserta yang hadir bersorak dan menjunjung mantan Panglima TNI itu sebagai ketum partai. Bahkan selesai Muldoko memberi sambutan beserta Kongres diajak bersorak untuk mendukung Muldoko sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. 5 kali, Muldoko Presiden 2024, teriak salah satu peserta Kongres. Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko dipilih sebagai ketua partai periode 2021-2025. Balai voting di KLB Partai Demokrat tandingan di Deli Serdang. Selain Muldoko, ada nama Marzuki Ali yang dicalonkan sebagai ketum partai. Setelah itu KLB Partai Demokrat tandingan menetapkan Marzuki Ali sebagai ketua Dewan Pertimbangan Partai. Hasil ini tentunya membuat AHY meradang dan meratapi nasib. Sementara SBY sibuk membuat narasi-narasi sendiri. Sadar apa tidak bahwa ini adalah sebuah karma setelah apa yang pernah dia perbuat. Karma adalah konsep aksi atau perbuatan yang dalam agama Hindu dan agama Buddha yang menyebabkan seluruh siklus kausalitas atau yaitu siklus yang disebut samsara. Konsep ini berasal dari India kuno dan dijaga kelestariannya di filsafat Hindu, Jain, Sikh, dan Buddhisme. Dalam konsep karma, semua yang dialami manusia adalah hasil dari tindakan kehidupan masa lalu dan sekarang. Efek karma dari semua perbuatan dipandang sebagai aktif membentuk masa lalu, sekarang, dan pengalaman masa depan. Hasil atau buah dan tindakan disebut karma pala. Inikah karma pala Cikeas? Begitulah kura-kura. Ramai-ramai menghajar SBY, ditulis oleh Ayas di siwar.com. SBY mungkin bisa senasib mirip dengan Soeharto. Setelah berkuasa cukup lama, di hari tua justru tidak mendapat penghormatan dari rakyat. Setidaknya, hanya Soeharto yang setelah lengser namanya berbau busuk. SBY mungkin akan menyusul. Soekarno, Habibie, Gus Dur, dan Megawati hingga saat ini namanya masih harum. SBY mungkin tidak seotoriter Soeharto. SBY juga tidak membuat dirinya berkuasa hingga 32 tahun. Namun saat berkuasa, SBY mampu memoles diri dan keluarganya begitu harum citranya. SBY dikenal sebagai presiden yang gagah, pro rakyat karena memberikan BLT untuk rakyat. Banyak rakyat yang silau dan tidak tahu kebobrokan pemerintahan SBY. Borok SBY seperti terlihat semua sejak lengser. Jokowi entah sengaja atau disengaja seperti memperlihatkan betapa bobroknya rezim SBY. Korupsi besar-besaran terjadi di era SBY. Tidak tanggung-tanggung, kader Demokrat paling banyak tertangkap korupsi. Hutang luar negeri Indonesia juga membengkak, dipakai buat ajang pencitraan. Ironisnya, justru banyak proyek yang mangkrak karena anggaran habis dikorupsi oleh anak buah SBY di Demokrat. Satu persatu aib SBY terbongkar, lebih-lebih di masa tua SBY, justru semakin baperan dan tidak cantik dalam berpolitik. Sayangnya, ambisi untuk berkuasa belum juga surut. Anaknya yang masih ingusan dipaksa menahkodai kapal besar Demokrat. Akhirnya terkuak jika SBY telah membuat Demokrat seolah partai milik pribadi dan keluarga. Dengan seenaknya mengangkat anaknya menjadi ketua umum Demokrat secara aklamasi. Mulai banyak suara-suara pengkhianatan dari kader Demokrat. Belum dosa masa lalu SBY ke Gus Dur saat dijegal oleh Caimin, juga dosa ke Megawati, lebih-lebih dosa kepada Antasari Azhar. Seolah apa yang terjadi sekarang adalah karma dari perbuatan buruk masa lalu SBY. Simpati rakyat ke SBY paling hanya terlihat ketika Ibu Ani meninggal dunia. Wajar memang, sejahat apapun orangnya, kalau meninggal dunia tetap harus dikasih empati dan didoakan yang terbaik. Setelah kematian Ibu Ani lewat dan mulai dilupakan oleh rakyat, seolah banyak orang yang ingin menghajar SBY. Gelagat seperti itu mulai terlihat ketika SBY memaksa AHY untuk keluar dari militer dan maju di Pilkada DKI 2017. Sebelum keputusan ini dibuat, Demokrat masih cukup kuat, namanya juga masih harum. Namun karena keputusan ini, orang justru menjadi muak dengan SBY. Terlihat sekali SBY masih ambisius seperti ingin agar dinasti Cikeas berkuasa. Rasa tidak suka saya kira tidak hanya muncul dari masyarakat dan rival politik, juga dari kader Demokrat. AHY yang tidak pernah melakukan apa-apa sudah mendapatkan jatah cagup dari Demokrat. Saat AHY maju di Pilkada DKI 2017, seperti banyak sekali yang menginginkan AHY kalah. Antasari Azhar sampai keluar membuat konferensi pers menjelang pencoblosan. Tujuannya ingin melempar bom agar AHY babak belur.
Terbukti, AHY hanya mendapat suara sedikit sekali. Padahal saat itu Demokrat masih termasuk partai yang kuat. Luar biasanya AHY terus dipromosikan oleh SBY sebagai orang yang layak jadi capres atau cawapres di tahun 2019. Lobby-lobby politik dilakukan, baik ke Jokowi maupun Prabowo. Namun sayangnya upaya SBY gagal, AHY tidak laku di pasaran. Meskipun awalnya Prabowo memberikan sinyal siap berkoalisi, namun akhirnya lebih memilih Sandiaga Uno. Seperti banyak yang ingin ramai-ramai menghajar SBY. Setelah gagal nyalon di Pilpres 2019, SBY masih saja tidak bosan-bosan mempromosikan AHY. Dengan tak punya malu, SBY kembali menjalankan lobby-lobby politik, berharap mendapatkan jatah menteri dari Jokowi. Sempat muncul isu AHY akan jadi Menpora, namun saat pengumuman menteri, nama AHY tidak muncul. Seperti banyak yang ingin ramai-ramai menghajar SBY. Setelah gagal menjadi menteri, SBY masih saja ngotot mempromosikan AHY. Tidak tanggung-tanggung, dia menjadikan AHY Ketua Umum Demokrat secara aklamasi. Hal ini yang membuat petinggi Demokrat seperti Marzuki Ali membelot sampai akhirnya melahirkan KLB Demokrat dan memutuskan Muldoko sebagai Ketua Umum Demokrat. Fenomena aneh muncul, seyogyanya banyak masyarakat yang simpati dengan SBY dan AHY karena dikudeta oleh orang yang tidak pernah berkeringat di Demokrat. Namun sejauh ini, masyarakat justru terlihat senang, seolah-olah merasa SBY pantas mendapatkan hal itu, oleh sebab dosa masa lalu yang pernah dilakukan. Aib-aib SBY di masa lalu juga ramai-ramai kembali dibuka oleh masyarakat, seperti banyak yang ingin ramai-ramai